pada saat kita mengalami serangan anxiety, kalian harus berinteraksi atau lakukan apapun yang bisa mengalihkan anxiety kalian pada saat itu gitu. Dan itu yang gue lakukan dan berhasil ternyata. Setelah setelah berinteraksi, ketika kalian ingin pergi tidur, ada beberapa prosesi atau ritual yang bisa kalian lakukan pada saat kalian mau pergi tidur gitu. Biasanya sebelum gua tidur, gua suka melakukan meditasi. Meditasi yang gua lakukan waktu itu adalah meditasi secara simple gitu. Gua nggak nyuruh kalian untuk lakuin meditasi yang rempong, yang bener-bener kayak seorang expert gitu, enggak. Tapi waktu itu meditasi yang gue lakukan, gue cuma duduk dengan posisi nyaman, dengan posisi layaknya seorang yang ingin bermeditasi. Kemudian pada saat itu di awal-awal sih gue nyobainnya tanpa mematikan lampu kamar. Jadi dalam artian lampunya itu tetap nyala, kemudian gue pejamkan mata gue, tapi tetap harus dengan posisi tegak dan tetap nyaman. Kemudian gue melakukan teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasannya itu bisa teknik pernafasan 478 atau mungkin teknik pernafasan lainnya yang kalian anggap lebih mudah, atau hanya sekedar tarik nafas kemudian buang nafas. Seperti itu. Cuma itu yang gue lakukan. Tapi gue usahakan untuk fokus dengan pernafasan gue saat itu gitu. Memang sih awalnya meditasi itu bukan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang kayaknya berat banget untuk dilakukan gitu, apalagi untuk orang-orang yang memang belum pernah nyobain meditasi gitu. Tapi dengan berlatih, dengan keyakinan, dengan kemauan, akhirnya meditasi itu menjadi sesuatu yang mudah buat gue gitu. Tapi meditasi dengan caranya gue ya, gue tidak berbicara meditasi orang-orang yang memang sudah expert gitu, enggak. Meditasi yang memang pada saat itu gue lakukan yaitu teknik meditasi yang sangat simple, yang hanya duduk dengan posisi nyaman, tegak, dan layaknya seperti orang yang akan bermeditasi, kemudian mengatur nafas dan fokus pada hitungan pernafasan tersebut. Cuma itu sih yang gue lakukan gitu. Tapi efeknya menurut gue luar biasa. Pada saat lu bener-bener bisa fokus ke pernafasan lu, percaya deh, lu pasti secara nggak langsung seolah-olah lo bisa men-screening di bagian tubuh mana yang berasa sakit saat itu gitu. Itu yang gue lakukan, dan gue melakukannya hampir setiap hari secara melakukannya dengan yakin, dengan penuh kemauan, dan terus berusaha. Nah, setelah meditasi otomatis kan pernafasan kita jadi lebih ringan, kemudian jadi lebih rileks gitu, dan rasanya nih di badan tuh berasa lebih ringan aja gitu setelah kita melakukan meditasi sebelum tidur gitu. Nah, setelah gue bermeditasi, biasanya gue menyiapkan minuman rempah-rempahan. Nah, kalau untuk minum rempah-rempahan yang sering gue buat pada saat itu sebelum tidur adalah daun pandan. Daun pandan itu nggak usah terlalu banyak, cuma 1 helai aja. Kalian bisa cuci bersih dulu terlebih dahulu, kemudian kalian bisa iris-iris dan disiram air panas, kemudian setelah hangat dicampurkan dengan madu gitu. Atau bunga saffronnya nggak perlu banyak-banyak, cuma 7 helai aja misalnya, kemudian ditambahkan air panas, kemudian setelah hangat juga bisa ditambah madu. Jadi kalau menjelang tidur itu biasanya teh herbal yang sering gue buat adalah si daun pandan dan bunga saffron ini gitu. Tapi kalau misalnya pada saat siang hari ya kalian bisa pakai rempah-rempah apapun gitu, selama itu cocok di badan kalian gitu. Karena kan sekali lagi gue ingatkan bahwa setiap
setiap orang itu punya level toleransi yang berbeda-beda gitu. Jadi apa yang cocok buat gue belum tentu cocok buat kalian gitu. Gitu juga sebaliknya gitu. Tapi pada saat gue sebelum tidur, teh herbal yang sering gue buat adalah seperti yang gue sebutkan tadi gitu. Memang dari apa yang gue baca bahwa bunga saffron ataupun daun pandan ini memiliki suatu kandungan zat yang sifatnya ketika kita minum pada saat menjelang tidur ataupun sebelum tidur itu akan memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh, terutama efek relaksasi seperti itu. Kemudian bisa juga melancarkan peredaran darah. Kemudian otomatis kalau peredaran darah kita lancar, otomatis badan kita juga akan gak berasa terlalu pegel-pegel, gak sakit-sakit gitu. Dan teh ini juga sampai sekarang masih gue amalkan gitu, masih sering gue buat dan gue kombinasi dengan teh-teh lainnya yang memang sering gue konsumsi. Jadi pada saat gue sambil bikin teh, kemudian gue juga melakukan ritual yang lain gitu. Sambil minum teh, gue juga melakukan ritual seperti nyalain lilin aromaterapi. Lilin aromaterapinya yang sering gue gunakan pada saat itu adalah lilin aromaterapi dengan aroma lavender gitu. Mungkin kalian udah pernah tahu ya bahwa lavender ini sangat-sangat bermanfaat untuk digunakan khususnya bagi orang-orang yang punya permasalahan insomnia gitu. Nah, kita kan tahu ya kalau orang-orang yang punya GERD ditambah lagi dengan MCD itu pasti akan rata-rata 98% pasti akan mengalami permasalahan susah tidur atau insomnia gitu. Dan si lavender ini, aroma lavender ini memang sudah banyak digunakan sebagai teman untuk pengantar tidur gitu ya. Tapi gue mau ngingetin dulu ya bahwa lilin aromaterapi yang gue gunakan di sini bukan bukan lilin aromaterapi yang abal-abal gitu. Karena apa? Karena dengan lilin aromaterapi tersebut pasti kan akan menghasilkan menghasilkan asap atau aroma gitu, aroma pada saat lilin ini dibakar gitu, dan pasti akan rangsangannya pasti akan langsung nyampe ke saraf gitu. Jadi gue harap kalian ketika ingin menggunakan lilin aromaterapi, pilihlah lilin aromaterapi yang terpercaya, yang tidak abal-abal, yang ingredientsnya atau kandungannya juga kita bisa pastikan bahwa kandungan-kandungan yang ada di lilin aromaterapi tersebut adalah kandungan yang tidak berbahaya gitu. Sehingga lilin aromaterapi ini benar-benar bisa membantu kalian untuk lebih memudahkan kalian untuk bisa tidur cepat dan tidak insomnia gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanyain rekomendasi gue tentang lilin aromaterapi ya silahkan aja kalau misalnya mau nge-DM gue di Instagram, karena memang gue lebih aktif sih di Instagram seperti itu. Dan selain lilin aromaterapi itu biasanya gue berganti-ganti sih, entah itu lilin aromaterapi atau setelah gue bener-bener mau tidur biasanya gue kadang menyalakan diffuser juga gitu. Jadi diffuser yang dicampur dengan minyak aromaterapi gitu. Setelah gue minum teh tersebut kan gue nyalain lilin aromaterapi gitu. Nah, sambil menunggu lilin aromaterapinya benar-benar bisa kecium, bisa merilekskan, bisa menenangkan, biasanya sekitar 15 menit sampai 20 menit atau paling lama 30 menit sih gue nyalain. Nah, sambil menunggu itu biasanya gue suka mendengarkan surat Ar-Rahman. Buat teman-teman yang mungkin adalah seorang muslim, bisa dicoba juga untuk didengarkan surat Ar-Rahman ini, karena gue pernah baca suatu penelitiannya bahwa penelitian ini dilakukan terhadap 2 kelompok orang-orang yang mengalami kecemasan bahkan depresi gitu. Nah, di satu kelompok ini mereka diperdengarkan dengan surat Ar-Rahman ini
Kemudian di kelompok lainnya, di kelompok satunya tidak diperdengarkan gitu. Nah, setelah selama 1 bulan diperdengarkan secara terus menerus, kemudian mereka juga diukur level stresnya dan level cemasnya. Ternyata setelah 1 bulan itu kelompok orang-orang yang diperdengarkan dengan surat Ar-Rahman ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap mood dan perasaannya gitu. Jadi apa yang gue sarankan ini bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, bukan sesuatu yang hanya dibuat-buat, enggak. Tapi sudah ada penelitian yang dibuat terhadap bagaimana efek samping dari mendengarkan surat Ar-Rahman ini gitu. Jadi teman-teman yang muslim mungkin bisa dicoba untuk bisa mendengarkan surat ini, atau mungkin teman-teman yang bukan beragama muslim mungkin bisa diganti dengan mendengarkan lagu-lagu relaksasi sebelum menjelang tidur seperti itu. Memang tahapannya cukup banyak ya, tapi percaya deh, apa yang gue lakukan beberapa tahapan ini dari awal sampai sekarang yang gue lakukan ini memang benar-benar gue lakukan sehingga sampai pada akhirnya gue bisa meyakini bahwa gue sudah sembuh gitu. Kalau dulu mungkin ketika gue lagi NC-NC-nya gitu, lagi benar-benar ngerasain kecemasan, kayaknya apapun ada sesuatu hal negatif yang diceritakan sama orang lain itu akan membuat gue jadi kayak bereaksi yang berlebihan. Atau mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya, misalnya ngedengar sesuatu, entah itu suara burung di malam hari atau apapun yang kalian dengarkan itu, karena kalian masih NC, masih merasakan kecemasan yang tinggi, suara burung aja pun salah buat kalian gitu, suara apapun salah buat kalian, apalagi mendengar berita duka cita gitu. Aneh kan gitu. Sementara ya gimana gitu, masa orang meninggal salah sih gitu buat kalian gitu. Orang gak boleh meninggal, terus gara-gara orang meninggal lo jadi NC, gara-gara orang meninggal lo jadi cemas, jadi gak karuan perasaannya gitu. Dan gue juga pernah ngalamin itu gitu, tapi gue tidak mau berada pada suatu kondisi yang itu aja gitu. Gue harus berubah karena rasanya gak enak berada di suatu kondisi yang itu aja. Kita ngalamin GERD yang terus-terusan, kemudian pada akhirnya kita ngalamin kecemasan terus-terusan gitu. Itu rasanya gak enak banget gitu. Rasanya sangat tidak enak. Jadi mau gak mau kalian harus berubah. Karena apa? Karena setiap orang harus berubah kalau memang mau mendapatkan kesembuhan gitu. Dan kesembuhan itu sangat-sangat mungkin banget gitu. Buktinya gue sudah ngalamin itu semua, sudah ngelewatin itu semua, sampai pada akhirnya gue sekarang bisa sharing gitu. Dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus apalagi sih yang gue lakukan setelah gue sambil mendengarkan surat Ar-Rahman tersebut? Nah, ini juga menjadi tahapan atau ritual yang penting sih, yang pernah gue lakukan, bahkan sampai sekarang gue masih lakukan. Jadi gue itu biasanya sebelum tidur gue suka memakai minyak esensial aromaterapi gitu, atau minyak aromaterapi. Tapi sekali lagi gue ingatkan bahwa ketika kalian misalnya mau mencoba nih apa yang gue jalanin, kalau bisa pilihlah minyak esensial atau minyak aromaterapi yang bukan abal-abal gitu. Karena apa? Karena takutnya ini kan minyak esensial ini kan harus dioleskan ke beberapa titik di bagian tubuh gitu. Dan bahkan minyak esensial yang gue pakai ini sangat-sangat aman sih, bukan hanya untuk kulit tapi bisa juga untuk wajah, untuk rambut. Bahkan di saat gue ngerasa badan gue nggak enak pun minyak esensial ini bisa gue gunakan di di teh herbal gue ataupun di minuman hangat gitu, saking kan amannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mencoba oles-oles minyak aromaterapi, please pilihlah minyak aromaterapi atau minyak esensial yang benar-benar aman buat kalian. Jangan sampai nanti kalian berharap
NCT kalian sembuh, yang ada malah kalian kudisan atau malah jadi panuan gitu, nanti parno lagi lama-lama nggak sembuh-sembuh gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya kalian mau nanya rekomendasi apa sih kak, minyak aromaterapi atau minyak essential oil yang baik yang pernah kakak pakai, boleh nanti gue akan sharing di DM Instagram, tapi nggak di sini gitu ya. Minyak aromaterapi itu biasanya kalau gue itu disarankannya untuk dioleskan ke bagian-bagian tertentu tubuh, misalnya di pelipis, kemudian di belakang tengkuk sini, kiri dan kanan, kemudian di apa namanya, di pergelangan tangan, dan bisa juga di kedua telapak kaki gitu. Karena apa? Karena minyak esensial ini efeknya sangat cepat gitu. Itu kenapa dioleskannya di bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya kayak di pergelangan tangan sini letak banyak pembuluh-pembuluh yang pembuluh-pembuluh darah gitu, kayak misalnya pembuluh vena gitu. Jadi otomatis akan jadi ketika kita memakai minyak esensial ini diharapkan supaya efeknya bisa langsung tepat sasaran gitu. Nah, minyak esensial yang gua gunakan ini juga sama aromanya dengan lilin aromaterapi yang gua gunakan ataupun diffuser yang gua gunakan. Keseringan yang gua gunakan adalah dengan aroma lavender gitu, karena memang lavender ini sudah banyak banget pembuktiannya dan penelitiannya bahwa lavender ini sangat-sangat membantu kita dalam proses menuju tidur. Seperti itu. Dan setelah gue memakai minyak esensial ini, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang gue lakukan pada saat itu, yaitu self affirmation, suatu penguatan atau suatu pengakuan terhadap diri sendiri, di mana pada saat itu kita melakukan self talk ataupun berbicara terhadap diri kita sendiri untuk memerintahkan sesuatu yang sifatnya positif.